Universitas Telkom berlokasi di Jalan Telekomunikasi Nomor 1 Terusan Buah Batu, Bojong Soang, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Universitas Telkom memiliki program studi S1 Teknik Informatika yang berdiri pada tahun 1992 di bawah Institusi Sekolah Tinggi Teknologi Telkom atau STT Telkom yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom. Pada tahun pertama, S1 Informatika menerima 205 mahasiswa baru dan melahirkan lulusan pertama pada Desember 1996. Pada tahun 2007, STT Telkom berubah menjadi Institut Teknologi Telkom atau IT Telkom. Sejak saat itu, S1 IF berada di bawah Departemen Informatika bersama dengan Prodi D3 Teknik Informatika. Pada tahun 2013, Yayasan Pendidikan Telkom menggabungkan 4 perguruan tinggi yang dikelolanya, yaitu IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, dan Stisi Telkom menjadi Universitas Telkom. Universitas Telkom memiliki 7 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Informatika yang menaungi S1 Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erwin Budi Setiawan, Kaprodi S1 Informatika Universitas Telkom, ingin menyampaikan visi dan misi Prodi serta melaporkan capaian Prodi dalam program MBKM Kemendikbud RI. Prodi S1 Informatika memiliki visi menuju program studi sarjana yang bereputasi nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang informatika, khususnya sistem cerdas. Selaras dengan visi tersebut, kami memiliki 4 misi dalam menjalankan program studi ini, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan program sarjana yang berstandar internasional untuk bidang informatika. Bidang keilmuan informatika yang menjadi fokus adalah sistem cerdas. Yang kedua, melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sistem cerdas. Yang ketiga, berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang informatika, khususnya komunitas yang relevan dengan pengembangan mesin dan sistem cerdas. Yang keempat, berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan alumni dalam rangka mengembangkan kewirausahaan bidang informatika atau bidang-bidang lain yang relevan dengan informatika. Profil struktur organisasi tingkat Prodi. Berikut profil struktur organisasi tingkat Prodi S1 Informatika. Program studi informatika sudah memiliki akreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan mendapatkan status accredited oleh IABI dan PII. Program studi informatika sudah banyak memiliki prestasi terbaik dalam ajang nasional maupun internasional dalam berbagai bidang mandiri, seperti paduan suara, musik, olahraga, juga dalam bidang programming, UX design, pengembangan perangkat lunak, pengembangan aplikasi permainan, dan prestasi lainnya. PPM, Profil Lulusan Mandiri, Profil Profesional Mandiri. Lulusan program S1 Informatika Universitas Telkom diharapkan menjadi profesional, entrepreneur, atau akademisi bidang informatika dengan karakteristik berikut: menjunjung profesionalisme dalam karirnya, kompeten dan berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat, mampu bekerja mandiri maupun bekerja sama dalam tim, percaya diri dalam berkomunikasi dan membangun jaringan profesional. PLO, Program Learning Outcome.
Kurikulum. Struktur kurikulum program studi S1 Informatika terdiri dari 9 mata kuliah universitas dengan jumlah 19 SKS, 15 mata kuliah fakultas dengan jumlah 48 SKS, 21 mata kuliah wajib program studi dengan jumlah 62 SKS, 13 mata kuliah peminatan wajib dengan jumlah 6 SKS, dan 6 mata kuliah pilihan dengan jumlah 9 SKS, sehingga totalnya sebanyak 144 SKS. Selain itu, terdapat MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Telkom. Dari visi dan misi program studi S1 Informatika yang sudah saya sampaikan, tentunya sangat relevan dengan adanya program MBKM Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud RI. Program MBKM ini sangat membantu Prodi dalam pencapaian visi dan misi, terutama dalam kegiatan kolaborasi mahasiswa dan dosen dengan industri, pemerintah, dan alumni. Program S1 Informatika sangat menyambut baik program ini dan mendukung penuh program MBKM dengan mendorong mahasiswa, dosen, dan tendik untuk ikut serta dalam kegiatan MBKM. Kegiatan MBKM ini bukan menjadi hal yang baru bagi Prodi, karena kegiatan belajar mengajar di luar kelas dan luar Prodi sudah pernah kami selenggarakan sebelumnya. Akan tetapi, dengan kehadiran program MBKM Kemendikbud RI ini, dapat membuka peluang lebih besar lagi bagi mahasiswa kami untuk memperluas jejaring serta ilmu pengetahuan di luar Prodi. Perlu diketahui bahwa sejak adanya program MBKM ini, mahasiswa kami yang ikut program ini meningkat 87% tahun 2020, 58% 2021, dengan kenaikan rata-rata 72%. Tercatat tahun 2021, kita menjadi Prodi dengan kepesertaan terbanyak, yaitu 522 mahasiswa dan melibatkan dosen sebanyak 103 dosen. Mahasiswa kami belajar di berbagai perusahaan nasional, internasional. Selain itu juga beberapa mahasiswa juga turut berkontribusi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selama mengikuti program MBKM ini. Program MBKM yang kami ikuti antara lain, yang pertama, magang atau praktek industri. Yang kedua, penelitian atau riset. Yang ketiga, pertukaran mahasiswa. Yang keempat, proyek di desa. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam adalah proyek atau studi independen. Yang ketujuh, wirausaha. Program MBKM ini merupakan program yang sangat berdampak positif terhadap keberlangsungan pendidikan di program studi S1 Informatika. Tentunya kami akan terus mendorong capaian yang luar biasa ini kepada mahasiswa kami dalam mengikuti program-program MBKM ke depannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ditjen Dikti atas terselenggaranya program ini. Penyelenggaraan dan SKS yang diakui per semester. Data hasil kuesioner. Persebaran angkatan responden mahasiswa. Persebaran masa kerja responden dosen. Sentimen mahasiswa terhadap MBKM. Sentimen dosen terhadap MBKM. Sentimen tendik terhadap MBKM. Komentar positif mahasiswa. Usulan perbaikan mahasiswa. Komentar positif dosen. Usulan perbaikan dosen. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengalaman pengguna di semester 5.
Di kelas saya terdapat mahasiswa dari program MBKM sebanyak 5 orang. Dalam pelaksanaan perkuliahan, sejauh ini berjalan lancar dan mahasiswa dapat mengikuti arahan serta menguasai materi dengan baik. Selain itu, saya juga telah membimbing mahasiswa MBKM, program Bangkit, dan sejauh ini hasil yang didapatkan oleh mahasiswa memuaskan. Sementara bagi saya pribadi sebagai dosen, program MBKM ini memberikan suatu tantangan terhadap strategi dan cara penyampaian materi dikarenakan adanya keikutsertaan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memiliki dasar dan pemahaman mata kuliah terutama prasyarat yang berbeda. Salah satu kegiatan MBKM yang saya bimbing adalah program Bangkit serta Data Science untuk kompetisi. Program MBKM ini sangat memberikan manfaat positif kepada mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, serta menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, program MBKM ini juga memberikan dampak positif bagi dosen, di mana program ini dapat mendorong dosen untuk senantiasa meningkatkan wawasan pengetahuan termutakhir, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas konten pembelajaran. Program MBKM ini juga memberikan manfaat bagi program studi, di mana program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui evaluasi kurikulum yang mengikuti perkembangan kebutuhan industri, serta dapat meningkatkan daya serap lulusan oleh dunia kerja. Harapan saya ke depannya adalah program ini dapat berjalan kontinu, serta dapat diikuti oleh lebih banyak mahasiswa sebagai media untuk mendapatkan lebih banyak ilmu serta pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Kemendikbudristek menawarkan beberapa program, yakni magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar, dan studi proyek independen bersertifikat dan dalam rangka menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Jadi pada program ini tuh kita tuh sebenarnya dikasih satu capstone project. Nah di situ tuh capstone project di mitra saya utamanya itu kita digabungkan dengan program-program lain. Saya di sini kan back end. Ada yang front end, ada yang Flutter, itu kita gabungkan dan kita tuh mencoba untuk membuat aplikasi baru. Nah, di situ tuh benar-benar diasah yang namanya soft skill sama hard skill kita gitu. Kita harus tahu bagaimana caranya berpendapat, kita harus tahu bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan pada bidang kitanya sendiri. Dan itu tuh capstone project tuh membantu juga mendekatkan kita sama teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi ini capstone project ini tuh benar-benar ngebuat level up aku banget gitu. Untuk motivasi mengikuti MBKM sendiri hanya berasal dari diri saya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Namun menurut saya fakultas sangat mendukung mahasiswanya dalam mengikuti program MBKM karena saya sendiri mendapat informasi awal tentang MBKM dari pengumuman dan broadcast yang disampaikan oleh fakultas. Program MBKM ISMA ini, program Indonesia International Student Mobility Award, sesuai namanya. Program ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk belajar atau exchange studi di luar negeri selama 1 semester dengan mengambil mata kuliah yang multidisipliner. Di Telkom University saya mengambil prodi S1 Informatika, namun di sini saya dapat mempelajari sebuah multidisipliner yaitu Geographic Information System and Earth Observation. Sesuai dengan program-program MBKM, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mendapatkan sebuah pembelajaran di luar program studi yang kita ambil di home university yang di Indonesia. Salah satu program yang diselenggarakan di Bandung Technopark adalah Wrap Entrepreneurship yang bertujuan memberikan pengalaman real atau nyata dalam membentuk sebuah perusahaan rintisan atau biasa kita sebut startup. Dalam program ini, mahasiswa dikumpulkan dari berbagai keilmuan untuk membentuk startup dengan produk masing-masing. Program ini dimulai pada tahun 2020
dan sekarang sudah memasuki angkatan ke-2. Pada tahun pertama, setelah melalui tahap seleksi dari keseluruhan mahasiswa yang berhasil masuk dalam program UREP, kurang lebih 11 tim, lebih dari 50%-nya merupakan mahasiswa dari Fakultas Informatika. Hal ini dianalisa sebagai efek bahwa hampir keseluruhan produk startup adalah produk digital yang memerlukan kontribusi dari rekan-rekan di Fakultas Informatika. Dari hasil pengamatan selama di Bandung Teknopark, program MBKM ini memberikan manfaat yang besar bagi rekan-rekan mahasiswa informatika khususnya. Antara lain, 1. Memberikan pengalaman real dalam pengembangan produk yang dilihat bukan hanya dari aspek teknis, namun juga aspek komersil dan aspek lainnya yang dibutuhkan untuk sebuah produk yang masuk ke pasaran. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman interaksi dengan anggota tim yang berasal dari prodi atau keahlian di bidang lain yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan soft skill khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Menurut pengamatan saya pribadi, program MBKM ini sangat bermanfaat karena ini memberikan modal yang tidak diperoleh di perkuliahan dengan metode konvensional. Harapan saya semakin banyak lagi kegiatan MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa Informatika Telkom University ke depannya. Kami sudah berpartisipasi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sejak semester genap tahun 2020-2021 dengan fokus pada bidang research dari Work Ready Program atau WREP. Salah satu target keikutsertaan YMIK-RC pada WREP program ini adalah menyiapkan mahasiswa untuk memiliki soft skill dan hard skill untuk melakukan penelitian. Sehingga harapannya, mahasiswa yang mengambil program WREP di RC kami memiliki wawasan dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan penelitian tersebut. Target kami tersebut diimplementasikan dengan menyelenggarakan beberapa mata kuliah yang sedikit lebih advance dibandingkan mata kuliah yang ditawarkan di program studi. Beberapa mata kuliah tersebut diantaranya Applied AI in Telemedicine, AI for Biomedical Engineering, Mobile App Development, dan mata kuliah lainnya. Dan beberapa luaran yang diharapkan dari implementasi MBKM di RC kami, di YMIK-RC adalah pertama, publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, dan yang kedua, registrasi terhadap hak kekayaan intelektual untuk produk yang kami kembangkan. Menurut kami, pelaksanaan program MBKM di Telkom University sangat baik karena dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri pada bidang yang spesifik, sehingga diharapkan mahasiswa tersebut dapat lebih siap masuk ke dalam dunia kerja atau dunia akademik setelah lulus nanti. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas lulusan dari Telkom University. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia dan Universitas Telkom.